Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar materi IPAS pada bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Nah, kita baca dulu capaian pembelajaran yang akan kita raih. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitar. Setelah membaca capaian pembelajaran, kita akan membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai juga. Tujuan pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, selanjutnya kita akan membaca materinya. Kita akan membaca materi pada topik A dulu ya teman-teman, yaitu dengan topik memakan dan dimakan. Nah, topik A ini terdiri dari 2, ada A1 yaitu rantai makanan, dan A2 itu jaring-jaring makanan. Kita akan membaca A1 dulu, yaitu materi rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan ini adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem tertentu. Nah, dalam rantai makanan ini ada perannya juga, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, apa sih produsen? Produsen adalah tumbuhan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, tumbuhan ini merupakan produsen. Dia ini menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang dapat memakan makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanan atau sumber energi. Karena si konsumen ini tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri karena dia tidak berfotosintesis ya teman-teman. Nah, konsumen dibedakan menjadi 4. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga konsumen 4. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah konsumen 1. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora ataupun hewan omnivora. Nah, hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi jelas dia yang memakan produsen. Nah, belalang ini termasuk konsumen tingkat 1. Dia termasuk jenis hewan herbivora. Oke, selanjutnya ada konsumen 2. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora ataupun omnivora. Nah, hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Jadi, dia ini termasuk memakan konsumen tingkat 1. Nah, contohnya ini ada kelinci. Kelinci merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada konsumen 3. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora ataupun omnivora. Nah, omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya teman-teman. Kalau karnivora itu hewan pemakan daging. Nah, si ular ini merupakan konsumen tingkat 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsumen puncak atau konsumen final. Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Jadi si konsumen puncak ini dia tidak bisa diburu oleh hewan lainnya untuk dijadikan makanan. Dia ini umumnya mati karena predator ataupun karena usia. Oke, selanjutnya itu ada dekomposer.
Lalu siapa sih yang akan memakan elang? Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh si dekomposer. Hasil penguraiannya ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi, si dekomposer ini berperan penting juga, tanah humusnya, hasil penguraiannya untuk si tanaman agar rantai makanan ini terus berjalan. Jadi, dari jamur akan kembali lagi ke produsen. Nah, contoh dekomposer ini ada jamur, kemudian ada bakteri, cacing tanah, dan masih banyak lagi. Oke, materi selanjutnya yaitu rantai makanan di ekosistem kebun. Dari penjelasan di samping tadi dapat digambarkan sebagai berikut. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang diuraikan oleh jamur. Nah, siklusnya seperti ini ya teman-teman. Tumbuhan dimakan belalang, dimakan kelinci, dimakan ular, dimakan elang, dan dimakan jamur. Ini merupakan suatu siklus yang terus berputar dalam sebuah rantai makanan. Nah, materi selanjutnya yaitu rantai makanan di ekosistem laut. Sebelumnya kan ekosistem kebun, sekarang kita bahas ekosistem lautnya. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton, dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Jadi, walaupun mereka ini hidup di dalam laut, mereka juga membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi, fotosintesis itu tidak hanya yang ada di bumi saja, jadi yang ada di darat saja. Di air laut pun mereka membutuhkan untuk fotosintesis. Contohnya seperti ini, rantai makanannya ada fitoplankton, dia ini tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh si ikan-ikan kecil ini. Nah, si ikan kecil ini dimakan oleh ikan sedang. Si ikan sedang akan dimakan oleh ikan yang besar atau ikan paus atau ikan hiu, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materinya. Kemudian ada rantai makanan pendek. Nah, tadi kan rantai makanan panjang, sekarang kita bahas rantai makanannya pendek. Ternyata rantai makanan itu ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Jadi tidak melulu rantai makanan itu prosesnya panjang. Oke, kita bahas ada tanaman. Tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Di gambar ini ada daun mati. Daun mati dimakan oleh si cacing tanah. Cacing tanah ini akan dimakan oleh burung. Jadi siklusnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada contoh rantai makanan pendek lagi nih, yaitu rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukuran yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Nah, ini rumput yang dimakan oleh si gajah. Rumput dimakan oleh gajah ini contoh rantai makanan pendek juga. Oke, kita kembali ke materi tapi kita masih di topik A, yaitu kita membahas materi jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Nah, jadi makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem yang sama itu kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, si semut ini bisa dimakan oleh berbagai macam konsumen.
Jadi dia tidak hanya dimakan oleh kupu-kupu saja, dia bisa dimakan oleh kumbang, dia bisa dimakan konsumen lainnya. Kita identifikasi gambar di bawah ini, yaitu bunga. Bunga dimakan oleh semut, semut dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan kumbang, dan kumbang akan dimakan oleh laba-laba. Ini merupakan satu contoh rantai makanan yang terdapat di jaring-jaring makanan. Nah, contoh jaring-jaring makanan seperti ini. Bunga dimakan oleh semut. Akan tetapi bunga juga bisa dimakan oleh si kupu-kupu. Nah, si kupu-kupu dimakan oleh si laba-laba. Kalau ke bawah ini, bunga bisa dimakan oleh semut. Semut bisa dimakan oleh kumbang, dan kumbang juga bisa dimakan oleh laba-laba. Ini merupakan jaring-jaring makanan. Kenapa kita sebut sebagai jaring-jaring makanan? Karena satu konsumen ini bisa dimakan oleh berbagai konsumen lainnya, atau satu produsen bisa dimakan oleh konsumen yang lainnya. Jadi mereka ini hidup di suatu ekosistem yang luas. Jadi mereka juga bisa memakan si produsen maupun konsumen lainnya, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Ada beberapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas. Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik B. Tadi kan topik A udah selesai membahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang kita ke topik B, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Nah, di sini ada piramida makanan. Dalam piramida makanan, kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Semakin rendah tingkatannya, akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Nah, ini ada si produsen. Karena si produsen ini tingkatannya paling bawah, maka dia ini yang paling banyak. Kemudian ada si konsumen tingkat 1. Ini, terus kemudian konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ini, kenapa dia sedikit? Ya karena dia ini tidak bisa diburu oleh hewan lainnya. Oke, selanjutnya ada energi disalurkan antar makhluk hidup. Nah, yang pertama ini ada sinar matahari. Sinar matahari membantu fotosintesis tumbuhan. Jadi si tumbuhan ini membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Betul. Kemudian si tumbuhan ini akan dibantu oleh si petani ini. Jika tumbuhan yang mati akan dicabut oleh si petaninya. Kemudian si petani ini ngasih makanan untuk si hewan ini, kambing. Jadi dari matahari, kemudian pohon, kemudian ada rumput akan dicabut oleh si petani untuk ngasih makan si kambing ini. Kemudian si kambing ini akan dimakan oleh si serigala. Jadi dia ini energi disalurkan antar makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini saling membantu. Matahari membantu pohon, kemudian membantu juga rumput, kemudian si petani juga membantu hewan ini dan juga akan dimakan oleh si serigala. Nah, si serigala ini akan mati, maka akan menjadi humus atau dekomposer ini. Nanti si dekomposer ini akan hasil penguraiannya akan menjadi humus yang penting untuk si rumput ini atau si pohon ini, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian si manusia ini juga bisa diburu oleh si serigala ini. Nah, si manusia ini juga
bangkainya akan diuraikan oleh si dekomposer atau cacing tanah. Oke, terus kita ke topik C, yaitu ekosistem yang harmonis. Nah, ada keseimbangan ekosistem. Jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan dan menurunnya populasi antara kupu-kupu dan semut. Akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Nah, jadi jika lahan pertumbuhan bunga berkurang, maka populasi memperebutkan antar kupu-kupu dan semut ini menurun. Kemudian berdampak juga pada populasi laba-laba nih. Populasi laba-laba ini yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Kemudian kalau populasi kupu-kupu berkurang, maka si laba-laba ini akan sulit mencari makan. Maka akan turun populasi laba-laba. Nah, kemudian si katak juga memakan kupu-kupu dan si laba-laba. Si katak ini akan bersaing dengan si laba-laba untuk mendapatkan si kupu-kupu ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, ada penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Nah, contohnya ini gunung meletus. Kemudian ada penangkapan hewan liar nih, seperti si orangutan ini ditangkap. Kemudian ada pencemaran air nih, membuang sampah di air. Kemudian ada pencemaran udara. Hal ini tidak baik untuk keseimbangan ekosistem ya teman-teman. Jadi ekosistem kita ini akan berdampak buruk. Jadi tidak boleh dicontoh. Nah, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem? Yaitu dengan menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. Ini contohnya seperti ini. Kita tanam kembali si tumbuhan ini agar bisa menjadi produsen. Jadi rantai makanannya akan terus berkelanjutan. Kemudian memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, dari hasil penguraian dekomposer ini akan membentuk tanah humus. Tanah humus ini akan dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya ada si burung elang ini. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Karena ini hewan langka, jadi kita tidak boleh menangkap ataupun memburunya. Nah, sudah selesai materi kita. Selanjutnya saya akan memberikan kuis. Kuis dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, kuisnya adalah ini. Kita buka nomor 1 dulu. Pada komunitas kebun terdapat urutan rantai makanan sebagai berikut: tumbuhan, belalang, katak, ular, elang. Nah, si ular ini berada pada tingkatan berapa, teman-teman? Iya, si ular ini berada pada tingkatan konsumen 3. Jawaban kamu benar sekali dan jawaban kamu sangat tepat. Oke, sekarang kita kuis nomor 2.
tingkatan yang memiliki energi terbanyak adalah, nah dari piramida yang sudah saya jelaskan tadi, mana nih yang paling banyak tingkatannya, energinya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jawabannya adalah rumput. Betul jawabannya. Kemudian kita ke nomor 3. Nah, jika populasi katak menurun, maka populasi titik-titik akan meningkat. Nah, kalau si katak menurun, siapa nih yang akan meningkat populasinya? Berarti dia berada di posisi sebelum katak. Saya hitung lagi sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adalah belalang. Yeay, jawaban kamu benar. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Di bawah ini yang tidak termasuk komponen ekosistem. Nah, tadi kan komponen ekosistem sudah saya jelaskan juga nih, ada apa saja. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, adalah parasit. Nah, si parasit ini tidak termasuk komponen dalam ekosistem. Sekarang kita nomor 5. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya disebut apa? Tadi kan sudah saya jelaskan juga nih. Yang memakan makhluk hidup lainnya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adalah konsumen. Yeay, jawaban kamu benar lagi. Kuis sudah selesai. Sekarang kita lihat referensinya. Nah, referensinya dari sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan materi pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami.